Boleh dong lihat punggungnya? Boleh. Oh, boleh lah. Nggak ada pisaunya ini. Woi. Woi. Depan ada? Waduh, penuh. Waduh. Lengkap. Waduh. Lengkap, bro. Ini serius. Kakinya ada juga. Boleh kalau kakak liatin. Oh. Oh iya. Ini saya pernah lihat filmnya nih. Wow. Krishna ini kan? Iya. Oh iya, saya punya lukisannya. Ganteng ya bapaknya. Kalau dibilang ganteng kayak mamanya nggak bisa. Ganteng bapaknya. Di sekolah suka ceritain papa nggak? Nggak. Tanyain. Kadang gue yang nanya, Gimana nanyanya? sekedar tanya, itu yang murah tatoan itu bapak kamu? Iya, itu sama. Kita pokoknya berusaha lebih baik lagi. Intinya sama lingkungan, sama masyarakat. Kita jangan sampai lah bergesekan pun kita mending minggir Pak Deddy. Sejago apapun nggak usah lah, mending kita demi kebaikan semuanya kan kita ngalahkan lebih baik Pak Deddy. Amin. Tambah maju. Amin kan? Pak Deddy. Ini semangat moral bagi anak-anak muda Indonesia. Jangan lupa, mulailah jadi kades, terus jadi bupati, jadi gubernur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Ino Channel. Kali ini Mbah Ino akan menampilkan video kunjungan pertama Pak Haji Dedi Mulyadi atau KDM di kediaman Pak Kades Hoho di Desa Purwasaba Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang mana kunjungan ini akhirnya menjadi titik awal dari keakraban dan kedekatan hubungan antara KDM dengan Pak Kades Hoho. Kedekatan hubungan keduanya udah seperti layaknya kakak dan adik hingga saat ini. Kunjungan KDM yang pertama ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2023. Artinya, saat itu Pak Haji Dedi belum menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan kunjungan yang kedua pada bulan September tahun 2023 dan sudah ada videonya saat Pak Haji Dedi melihat langsung keberhasilan Pak Kades Hoho dalam mengembangkan usaha BUMDes diantaranya ternak sapi, ayam dan ikan, yang pada akhirnya Pak Haji Dedi membeli dan memborong sapi dari BUMDes Purwasaba. Dan di bulan berikutnya, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2023, Pak Kades Hoho berkunjung sekaligus mengirimkan puluhan ekor sapi ke kediaman KDM di Lembur Pakuan Sukadaya Sukasari Subang, Jawa Barat. Dan 7 bulan kemudian, tepatnya pada tahun 2024 Pak Kades Hoho berkunjung lagi ke kediaman KDM yang mana pada saat itu KDM sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Baiklah sobat, seperti apa awal kedekatan KDM dengan Pak Kades Hoho ini? Saksikan videonya sampai selesai, selamat menyaksikan. Sugeng Hamirsani, Sumonggo. Garuda Wisnu Kencana yang ini. Yang mandala ini. Ya. Mandala ini. Ini bagus loh lukisannya. Ini apa? Gambar Gisa. Geiza. Ya kan, perempuan Jepang kan? Iya. Emang pernah tergoda sama Geiza? Iya. Enggak, cuman ini ngefan. Ini ada kipasnya. Yang di punggung malah penuh. Orang Jepang itu untuk menjadi geiza dididik dulu. Jadi manusia itu kalau di kita ini kan semuanya serba pura-pura. PSK banyak gitu. Tapi kan orang nggak berani untuk ya udah deh dididik aja dengan baik agar dia bisa memberikan pelayanan dengan baik, agar dia mahal. Akhirnya dilepasin aja pura-pura aja di kita. Religi segala macam disebutin. Padahal tiap malam di semua kota itu PSK-nya pasti banyak. Saya kan biasa keliling. Ya kan? Udahlah.
Nah, kalau di Jepang dididik dulu bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersikap, bagaimana menemani ngopi, bagaimana menemani minum teh, sehingga suaranya itu bisa membuat laki-laki untuk menjadi tersungkur. Itu geiza. Nih, Ini tato. penuh loh. Ini serius bikin tatonya nih. Penuh ini. penuh Pak Dedi. Nah, nggak apa-apa, nggak usah ditutupin. Nah, Ini oke. malah dibuka sekalian. Buka aja. sekalian, udah buka sekalian. Wah. Nah, Dalam. boleh dong lihat punggungnya? Boleh. Oh, boleh lah. Gak ada pisaunya ini. Woi, woi. Gua samurai. Iya. Siapa dia? Sama ini tato si Dewi Kwan In. Oh, kayak lukisan di rumah saya sih. Ini kita ini satu atmosfer ya. Rupanya kita ini satu atmosfer. Cuman bedanya ini berani melukis di tato, saya kagak. Saya lebih pura-pura. Ini burungnya Garuda. Iya. Burung Garuda. Ini burung ponik. Nah, burung Ponik. Ponik ini lukisannya bagus banget fotonya. Iya. Oh. Ketemu Dewa. Kalau ingin ketemu Dewa Kwan In sini aja. Dewa Kwan In. Waduh. Depan ada? Waduh, penuh. Waduh. Lengkap. Lengkap. Waduh. Lengkap, bro. Ini serius. Waduh. Kakinya ada juga. Boleh kalau nggak kita liatin. Oh. Oh iya. Ini saya pernah lihat filmnya nih. Wow. Krishna ini kan? Iya. Oh, iya, saya punya lukisannya. Lukisannya dikasih di India, saya. Didapat dari India. Ini cerita Krishna. Waduh, sebelah lagi apa? Wah, ini. Sebelah gambar ikan koi. Kena Jepang juga. Iya. India, Jepang, Bali. Nah, mana? Pus. Ini kan koi. Iya. Nah, dari sisi filosofi ya, ini kan bercerita tentang seorang seniman loh. Filosofi Garuda Wisnu Kencana oke. Geiza karena memang seorang laki-laki ya, yang butuh romantisme seorang wanita, dan romantisme itu ada pada seorang Geiza. Kemudian Dewi Kwan In, sosok perempuan, Dewi penolong, yang kemudian orang Cina berhasil mengartikulasikan menjadi sosok. Kalau di kita tuh Nyi Ratu Kidul loh. Cuman kita salah mengidentifikasinya, berubah jadi mistik. Kalau diidentifikasi ke orang Cina bikin Dewi Kwan In, kalau orang Eropa Mona Lisa, itu sebenarnya lebih bisa menjadi cerita novel yang bagus. Jadi kita ini langsung Dewi Kwan In, ada filmnya nyeblorong, jadilah Susana. Nah, pertanyaannya adalah ke Garuda Wisnu, ke Geiza, ke Dewi Kwan In, kenapa larinya ke koi? Kalau koi itu hoki, Pak Dedi. Jadi kalau orang Jepang bilang itu kan ini ikan ada hokinya. Oh, jadi Iya. koi itu hoki. Kalau Pak Kadis hokinya siapa? Sampai anak saya namanya hoki. Oh, Hokinya anaknya berarti. anaknya Mana namanya. pun hoki pun. Mana hokinya? Mas hokinya mana? Jadi anaknya namanya hoki. Iya. Nggak pernah susah itu, ya kan? Nggak pernah sial. Pasti, oh ini namanya hoki. Iya. Waduh, udah kuliah dong? Masih SMA. SMA. Ganteng. Sini dong. Namanya hoki. Aduh. Baru jatuh. Kenapa? Motor. Berarti lagi nggak hoki. Kelas? 3. Kelas 3. Oh, ganteng ya bapaknya. Kalau dibilang ganteng kayak mamanya nggak bisa. Ganteng bapaknya. Di sekolah suka ceritain papa nggak?
Enggak. Tanyain. Kadang gue yang nanya, Gimana nanyainnya? sekedar tanya, itu yang lurah tatoan itu bapak kamu? Oh. Iya itu bapak saya. Itu yang penting, keren. Nah, kenapa sih kita ini kan menurut saya ada hal yang harus dibersihkan dalam cara pandang orang Indonesia. Selalu memandang manusia itu dari sisi fisik. Selalu memandang manusia dari sisi penampilan. Seolah-olah kalau yang penampilannya kelihatan kayak orang alim, padahal alim di depan umum. Kalau orang alim itu kata orang Sunda nggak mau pura-pura gitu loh, alim embung kan gitu, alimnya di depan umumnya alim, padahal di balik rumahnya nakal juga. Nah kayak gini kan harus mulai terbuka. Kita jangan melihat orang dari penampilan, lihatlah orang dari karya. Gitu dong, dari amal perbuatan, betul nggak? Papanya emang baik banget ya. Baik sama mamanya juga. Belum pernah kedengar nggak papa nakal lagi? Oh enggak, karena udah kelewat aja dulu. Aduh, mau maju nanti kan baru 1 periode belum selesai. Mungkin 6 tahun tuh berarti butuh waktu 2,5 tahun lagi. Iya. Maju lagi nggak nanti? Kelihatannya diminta maju lagi. Apa kata masyarakat aja Pak Deddy, maju ya maju. Kalau memang masih masyarakat mendaki ya maju aja. Kalau masyarakat udah enggak, kuncinya kan di masyarakat Pak Deddy. Kita maju, masyarakatnya nggak dukung, mau apa? Iya, kalau saya sih, saya masuk ke sini nanya dulu loh. Udah hampir 5 orang yang saya tanya. Tenang nggak bakal baik itu rata-rata apa? Suka ngasih duit. Saya nggak kebayang duitnya segimana dibagi-bagiin terus. Nah, oke, tato. Anting sejak kapan? Anting saya SMA kelas 1 kayaknya. SMA kelas 1. Kalau pakai baju seragam kades, antingnya tetap dipakai. Dipakai juga. Waktu pelantikan kan itu Dipakai juga. Kalau saya dulu waktu jadi bupati, saya melantik kades itu sekarang pemilihan, sekarang saya lantik agar efisien. Dan saya dulu yang membuat pemilihan kepala desa dibikin serempak, kemudian dikasih gambar dan biayanya harus ditanggung oleh pemerintah. Kasih TPS. Nah, sekarang dilantik pakai baju hitam. Saya pernah melantik kepala desa itu masuk muri. Pelantikan tercepat. 10 menit setelah pemilihan selesai langsung pelantikan. Nah, kalau di sini kan karena ini Jawa loh. Jawa itu agak ini pada aspek tata keramanya kuat. Tata birokrasinya. Karena Belanda mewariskan ini dan di sini dari dulu sistemnya kerajaan. Pakai baju dinas itu, pakai baju yang putih-putih itu, yang kayak pelaut, Iya. PDH, Iya. PDUB namanya, dianting di sini juga kan. Iya. Pakai baju CP itu dianting juga. Iya. Pernah ditegur nggak sama camat? Belum. Sama bupati. Belum. Enggak. Bupati lama sama PJ? Enggak juga, enggak berani dia. Enjoy saja. Ini cuman kemarin ada yang dengerin saya lihat ada yang dicukurin rambutnya. Saya. Bukan di kabupaten lain kayaknya. Oh, iya. Yang pulang dari Jakarta. Iya, dari Kan ada yang kepala desa viral tuh. dari Gerobokan kalau nggak salah. Rambutnya gondrong dipotong, Iya, rambutnya iya. dipotong bupatinya. Padahal nggak usah. Biarin aja juga apa-apa, ada kades yang gondrong. Dia kan sebelum jadi juga udah kayak gini, apa adanya kayak gini Pak Deddy. Mau di misal acara resmi mungkin sebelum ngomong udah males duluan.
Kalau nggak kayak gitu ya namanya bukan Boho. Nah, iya. Dan yang paling utama ini spirit ya, bagi teman-teman yang lain di seluruh Indonesia kan yang berpenampilan seperti Pak Kades ini pasti banyak anak-anak muda yang melewati masa-masa muda dengan berbagai kontroversi pasti banyak. Nah, jangan ragu untuk mencalonkan diri jadi kepala desa. Dengan harapan kalau sudah jadi kepala desa, jangan ngentit dana desa itu aja. Betul. Betul nggak? Ada pesan nggak buat temen-temen nih? Yang tatoan di mana-mana banyak loh yang tatoan itu. Di Iya. Jawa Barat juga banyak. Buat teman-teman masyarakat yang bertato, pokoknya intinya tunjukkanlah kalau kalian itu benar-benar orang baik. Pasti nanti di lingkungan masyarakat, di desanya masing-masing, kalau masyarakat itu melihat kan bukan instan, bukan perkara yang cepat gitu Pak Dedi. Masyarakat itu melihat kan dari jauh-jauh hari, dari masa lalunya, dari apa, walaupun kita dulunya kayak gimana ya udah itu kan dulu, tapi kalau ke depan ya kita pokoknya berusaha lebih baik lagi. Intinya sama lingkungan, sama masyarakat, yo apa namanya, kita jangan sampai lah bergesekan pun kita mending minggir Pak Dedi. Sejago apapun nggak usah lah, mending kita demi kebaikan semuanya kan kita ngalahkan lebih baik Pak Dedi. Mengalah bukan berarti kalah. Iya. Gitu kan. Ini pesan ya dari Pak Kades. Nama aslinya siapa sih? Saya nama asli Welas Yuni Nugroho. Welas Yuni Nugroho. Yuni Nugroho. Yes, sir. Welas ya? Perasaan Welas tuh pernah main sinetron itu. Dan aku cerita Pak RT itu. Yang kontrakan itu. Welas Yuni Nugroho. Walah. Sekarang terkenalnya dengan nama? Karena dari kecil saya dipanggilnya sama orang tua kan Hoho, jadi orang kalau di sini taunya ya Hoho semua. Iya. Sekarang ininya orang lebih, kalau di media sosial lebih kenal Pak Kades Tato. Kan? Salam dari sini untuk seluruh warga yang bertato atau karya seni yang bisa mengekspresikan diri tentang identitas manusia. Dan orang bertato bukan orang jahat, tapi orang-orang yang sama dengan yang lain, yang punya hak untuk memberikan karya yang terbaik bagi bangsa ini. Tapi teman, biasanya yang bertato itu jadi pelukis, jadi penyanyi, jadi penyair. Nah ini baru yang bertato itu jadi kepala desa, itu aja. Dan ketika jadi kepala desa tidak merubah dirinya, tetap tatonya nggak dihapus, telinga kiri dan telinga kanannya dikasih anting. Kenapa dikasih anting dua-duanya? Karena kalau dikasih sebelah, masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Ya, salam semuanya. Misalnya beda. Beda. Kata-kata. Kebakaran. Oh, luar biasa. Ya wis, kita ke rumah Pak Babin. Siap. Ini bininya udah video call terus. Pak Kades, saya pamit mau ke rumah. Itu Pak Dedi. Ada di rumah Pak Babin maghribnya. Di rumah Pak Babin maghribnya sini sama 7 sekarang. Ya. Terima kasih nih. Ini Pak Babin bininya udah pesen pengen ketemu. Oke. Terima kasih banyak nih. Dulu Pak Didi. Nanti saya sini lagi. Foto dulu, Saya foto makan dulu. ayam. Saya minta kenang sama Pak Didi. Ayo, please. Foto dulu, foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Wow. Semangat. Terima kasih loh. Semoga makin maju, tambah makmur. Tambah berkah
Semoga ke depan jadi Bupati Banjarnegara. Mudah-mudahan RT juga kebagi ini nih ya Pak. Nah, iya. Pak Kades, ibu pengen foto sama Ya, sama Bapak. mangga Pak Kades ini. Haknya aja Pak Dedi. Ya, sini ya. Ini bukan berkelahi loh. Semangat, wes. Mantap, Ampun. banyak. Terima kasih banyak, bukan saya dikasih kopi, terima kasih. Mau ke rumah Pak Babin, Babinsa, terima kasih. Tambah sukses, Amin. tambah maju, Amin. ya kan? Ini semangat moral bagi anak-anak muda Indonesia. Jangan lupa, mulailah jadi kades, terus jadi bupati, jadi gubernur. Amin. Mari, assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Ini mama. Ayo, Dedi. Nengok kamera yang sini 1, 2, 3. Ya, wes. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau bilang Pak Kades sudah terima kasih Pak Bupati Banjarnegara, terima kasih ya. Matur suwun. Baris sama keren banget. Baris set lurus itu. Ini sawah tuh terus. Rumah tuh baris. Rumah apa? Baris ke rumah tuh terus sampai situ. Ini Banjar. Ini rumahnya Pak Babinsa. Iya Pak. Ini kan kami. Ini nggak mimpi kan Pak? Enggak. Iya. Ini warungnya. Iya Pak. Punya Pak Babinsa. Iya. Hebat ya punya warung rajin. Allah. Mbak. Istri, Pak. Ini istri, ini anaknya. Iya. Ini anaknya. bajunya. Bajunya Ini ini. Mbak Yu, ini anaknya juga. Ini Wah. Ini Uwa, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya Allah. Kayak mimpi loh Pak. Bener Pak. Enggak, Subhanallah. Iya, kan Enggak. lihat YouTube-nya terus Pak. enggak mimpi. Asli. Jadi kenyataan. Enggak benar ya. Jadi Pak Babinsa ini rupanya fans saya dengan keluarganya. Nah, jadi suka nonton terutama tayangan Bu Ijo yang menginspirasi. Sekarang Bu Ijo ekonominya sudah baik, anaknya sekolah, rumahnya sudah rapi. Ya sudah banyak yang berubah lah semenjak ketemu. Ini Pak Babinsa ini menitik karir dari bawah, dari prajurit dulu. Prajurit dua. Prajurit dua. Untuk ukuran Babinsa saya lihat relatif makmur. Punya warung, warungnya rapi, bukan warung yang kecil, kotor. Warungnya rapi, udah mirip minimarket. Artinya ini keluarga ini mampu menata gaji yang kecil dengan baik. Gitu Pak. Ya, gaji tentara kan kecil Pak. Skill. Kita subur aja, Pak. Iya, tapi karena dikelola, ibunya bisa pintar ngelolanya. Siap. Istri bangun subuh, sholat subuh, tengah 5 udah ke pasar, Pak. Oh, ke pasar. Bonceng saya, Pak. Saya tutup, Pak. Oh, Bapak sebelum tugas ke pasar dulu ngantar istri belanja. Ada sayuran, Pak.
Oh, jualan sayuran di depan itu kan? Sayuran. Itu yang jualan pokoknya sayuran. Sayur sama sembako. Sembako kan siang ya kan? Kalau pagi murni sayuran. Dan di sini saya mau dikasih makan katanya. Waduh, ini serius dikasih makan? Serius, makan bareng sama Bapin saya. Wah, ayo. Serius, mau dikasih makan. Luar biasa disiapin. Siap. Wah. Waduh. Terima kasih. Walah. Makan seadanya. Weh, tahu nggak kates? Kates itu pepaya. Ciri khas orang Seadanya Jawa. Pak, ini orang kampung. Terima kasih. Ciri khas orang Jawa itu, yaitu masak sama sayur daun pepaya. Itu ciri khas orang Jawa. Monggo Pak. Bapak dulu, monggo. Monggo. Mbak tuan rumah. Enggak monggo, Pak. Kalau di Jawa kita nggak boleh ngambil makan sebelum dipersilakan. Itu tradisinya. Kalau monggo baru. Oh, nggih, monggo. Mendoan anget, Bapak. Nikahnya sirih mendoan anget. Nah, ini bedanya. Nasinya beda. Kalau nasi di tempat saya itu keras, ya kan? Orang Sunda itu seneng nasinya yang gahar. Nah, saya berapa kali makan? 2 kali nih Jawa nih. Pasti nasinya agak lembek karena orang Jawa tuh halus. Seneng kelembutan. Monggo, Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Sendoknya, Bu. Terima kasih. Ini ikan jui, Bapak. Ikan? Jui. Teri. Oh, teri. Seadanya, Bapak. Iya. Seperti ini. Oh, terima kasih. Ini namanya kalau kata saya sukri. Suuk yang teri. Kasih. Mendoan. Ini anget, mana, Bapak? Mendoan itu apa sih? Tempe ya? Tempe mendoan anget. Kasih. Sini, Bu, temani, Bu. Sini. Aduh, saya Pak. Kayak mimpi Pak. Jangan Bu, kayak makan. Monggo, monggo Pak. Dari kemarin nungguin itu, Pak. Dari kemarin. Kita makan dulu ya. Monggo. Terima kasih banyak ya, Bu. Usahanya makin maju. Amin, amin Pak. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kurang rezeki Pak. Ya, amin, insyaallah. Oh, nggak usah dilepas kok. Jangan, Bu. Anu, rumahnya kotor. Saya ini orang Sunda. Kalau masuk rumah nggak boleh pakai sepatu. Oh, iya, Terima iya. kasih, Bu. Ya, hati-hati Pak. Hati-hati Pak, makasih ya Mas. Hati-hati, Bapak. Terima kasih. Hati-hati Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Monggo, monggo. Oke, monggo Pak. Matur nuwun. Hati-hati Pak. Sahabat Lestari, demikian tadi, suasana kunjungan pertama Pak Haji Dedi Mulyadi di kediaman Pak Kades Hoho, yang akhirnya menjadi titik awal dari kedekatan hubungan persaudaraan antara KDM dengan Pak Kades Hoho. Sobat, akhir-akhir ini memang Mbak Ino sering banget menampilkan dan menyandingkan KDM dengan Pak Kades Hoho. Karena kedua tokoh ini bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi. Meski beda generasi, beda gaya dan komunikasinya, tapi menurut Mbak Ino, masih sefrekuensi, atau bahasa gaulnya, satu server. KDM sangat bangga dan mengapresiasi cara dan kinerja Pak Kades Hoho dalam membangun desa Purwasaba. Dan sebaliknya, Pak Kades Hoho sangat mengagumi dan berusaha meneladani sifat-sifat dan kepribadian Pak Haji Dedi Mulyadi atau KDM. Dan pada akhirnya kedekatan hubungan beliau berdua ini sudah seperti kakak dan adik, komunikasinya intens, dan sangat dekat sekali. Jarang loh, orang yang bisa mendekati KDM, apalagi sampai didekati oleh beliau. Karena, KDM itu sudah menguasai ilmu jiwa, sehingga segala aktivitasnya seolah-olah digerakkan dan dibimbing oleh alam semesta, artinya indera keenamnya sudah dalam mode on. Tak heran jika KDM bisa membaca karakter seseorang di sekitarnya. Artinya, ketika ada orang yang bisa mendekati apalagi sampai didekati oleh beliau, orang itu pasti orang terpilih, kalau dalam istilah Jawa disebut Satrio Pinilih, itu kalau menurut pendapat Mbak Ino, gimana kalau menurut sahabat Lestari? Oke sobat, terima kasih sudah menonton sampai akhir,
kita doakan semoga Pak Haji Dedi Mulyadi dan Pak Kades Hoho senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran dalam mengemban dan menjalankan amanah yang diberikan oleh warganya. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, sembah, nuwun.